Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Murim Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Tangguh yang mendengarkan adanya kekacauan di sekitaran warga sipil tentunya mencoba untuk menghentikan perbuatan Doho yang telah membantai pasukan klan Namgung. Tentu saja Doho sangat terkejut dengan kedatangan Tangguh karena dirinya berpikir jika Pak Tua ini pasti akan datang menolong pemimpin klan, tapi sekarang dia malah datang kemari. Tentu saja kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Tangsam yang kebetulan saja ingin melihat situasinya, tapi malah menyaksikan pertarungannya Tangguh. Meskipun begitu, Tangsam merasa jika ini tidak buruk, karena jika Tangguh bisa membuat orang ini sekarat, maka dirinya akan mengambil kesempatan untuk farming XP. Di samping itu, Doho sekarang ini berpikir kalau situasinya terlalu gawat, karena salah satu jarum beracunnya Tangguh sudah menusuk pergelangan tangannya. Tidak mau sampai dirinya tertangkap karena racun tersebut, Doho secara tiba-tiba meledakkan tubuhnya dengan sambaran petir hingga membuat Tangguh segera mundur. Melihat jika Tangguh datang menyelamatkannya, Namgung In tentunya sangat berterima kasih padanya, tapi dirinya berharap kalau dia menolong pemimpin klan saja. Jelas saja Tangguh berkata apakah dia pikir kalau pemimpin klannya itu selemah dia, lagi pula dirinya juga membantunya dengan mengurus masalah lain. Tangguh berkata jika dunia murim belakangan ini memang sangat dingin, tapi bukan berarti ada seseorang yang berani melakukan tindakan gila ini terang-terangan. Tangguh berkata kalau dirinya tidak pernah menyangka kalau seorang calon menantu yang dibanggakan oleh bocah itu malah akan menusuk calon mertuanya sendiri dari belakang. Doho jelas saja tertawa sambil berkata, bukankah semua orang di Jianghu memang begitu? Lagi pula dunia murim memang sudah kacau sejak awal. Namun bersamaan dengan itu, tampaknya pertarungan pemimpin klan Namgung sangat berat, sampai-sampai aula raja mulai diporak-porandakan. Tangguh berkata jika dirinya bukanlah tipe orang yang akan memakai kata-kata sebelum bertindak, jadi sebaiknya dia mengungkapkan identitas aslinya dan menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan selagi dirinya masih bersikap lunak. Doho berkata ini adalah pertama kali dirinya melihat seni rahasia kupu-kupu yang dirumorkan, tapi sepertinya dirinya tidak bisa melawannya sekarang. Melihat tingkah aneh orang itu, Tangsem sangat yakin kalau orang itu berencana untuk melarikan diri dan sedang mencari kesempatan untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi Tangsem merasa kalau ini sangat aneh karena dia berani di sini sendirian, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu untuk menjadi alasan dia bisa kabur. Namun bersamaan dengan itu, Tanghua tiba-tiba muncul sambil menanyakan, memangnya siapa yang sedang dilawan oleh kakek di sana? Tangsam jelas saja langsung paham kalau Doho sedari tadi mencari Tanghua supaya perhatiannya Tanghua teralihkan. Benar saja ketika Tanghua memperlihatkan wajahnya, Doho langsung berdariak akhirnya dirinya menemukan orang itu. Akan tetapi Tangguh yang tidak paham malah berkata, sepertinya bajingan ini memang berniat bertarung habis-habisan melawannya, padahal dirinya sudah memberikannya kesempatan. Bersamaan dengan itu Doho mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang, tapi di saat yang bersamaan juga Tangsam berlari mendekati Tanghua. Jelas saja melihat Doho yang mencoba untuk melancarkan serangannya, Tangguh langsung bergegas untuk memberikan serangan duluan padanya. Namun sungguh sangat disayangkan, serangan Doho malah dibelokkan ke arah lain, dan Tangguh berpikir kenapa orang itu malah melemparkan pedangnya ke arah lain. Jelas saja sekarang ini Tanghua terlalu terkejut dengan serangan dadakan yang dilancarkan padanya, dan Tangguh sangat terlambat untuk menyadari niatan Doho yang sebenarnya. Menyadari kalau dirinya tidak akan sempat menghentikan serangan itu, Tangguh yang kepanikan tentunya berdariak meminta Tanghua untuk segera menghindar. Jelas saja Tanghua tidak dapat bereaksi apapun ketika melihat serangan itu mengarah padanya. Tapi dengan pergerakan yang cepat, Tangsem langsung memeluk Tanghua sambil membawanya untuk menyingkir dari sana. Duar! Begitulah suara ledakan lightning bomb yang dilancarkan oleh Doho Ok yang sangat kuat. Bahkan serangan itu sampai menyapu gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Saking kuatnya serangan yang dilancarkan barusan tersebut, dampaknya sampai membuat sebuah kawah yang sangat besar.
Jelas saja serangan itu membuat Tangsam sangat panik karena dirinya membiarkan cucunya dibunuh hanya karena dirinya terlalu fokus pada musuh. Namun beruntungnya Tangsam masih sempat untuk menyelamatkan Tang Hua, meskipun sekarang ini Tang Hua pingsan karena dampak dari serangan kejutan barusan. Tang Wu tentunya menanyakan apakah dia menyelamatkan Tang Hua, dan Tangsam berkata kalau Nona Tang hanya pingsan karena terlalu terkejut saja. Tangsam kemudian membiarkan Tang Wu untuk menggendong cucunya, dan Tang Wu jelas saja sangat berterima kasih karena dia telah menyelamatkan cucunya. Tapi tentu saja kejadian ini disaksikan oleh Doho yang tertawa puas sambil mengatakan sungguh dramatis sekali, dan Tang Wu berkata berani sekali dia mencoba melukai cucunya. Doho dengan wajah sombongnya berkata, bukankah tadi dia terlihat sangat garang ingin membunuhnya, tapi kenapa sekarang dia menjadi lembek hanya karena cucunya dalam bahaya? Tangsam berpikir kalau orang ini benar-benar cukup kuat untuk melawan Tang Wu, jadi dia pasti adalah seorang master yang menyembunyikan kekuatannya. Doho berkata kalau begitu dirinya akan pamit undur diri terlebih dulu. Lagi pula dia juga harus menyembuhkan cucunya itu baru bisa bertarung dengan benar. Doho mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir dirinya akan melarikan diri, karena dirinya pasti akan segera menemuinya, dan itu jelas saja membuat Tang Wu jadinya semakin kesal. Doho kemudian bergegas untuk segera pergi dari sana, tapi bersamaan dengan itu, dia merasakan perasaan yang benar-benar sangat terhina. Doho berpikir barusan tadi itu apa, kenapa dirinya merasakan tatapan penuh dengan penghinaan seperti ini, seolah-olah dirinya adalah seorang pecundang. Doho merasa kalau tatapan barusan itu berasal dari seorang bocah yang asal-usulnya tidak jelas, dan bagaimana dirinya bisa merasa terhina dengan tatapan remeh seperti itu. Namun bersamaan dengan itu, Tangsam mulai menunjukkan senyuman jahatnya, seolah-olah ingin berkata, dasar orang bodoh, apakah kau pikir rencana licikmu itu akan berhasil di hadapanku? Menyadari tatapan mata yang sangat menyebalkan itu, Doho akhirnya menyadari kalau dia adalah dalang di balik kehancuran rencana yang sudah dirinya persiapkan dengan sempurna. Doho sekarang yakin kalau orang berbahaya yang harus dirinya waspadai adalah manusia lemah yang tidak jelas itu karena dia bisa membahayakan seluruh rencananya. Doho berkata siapa sangka kalau orang tidak penting seperti dia bisa mengacaukan rencananya, jadi dirinya pasti akan segera menemuinya lagi. Seketika itu juga Doho langsung pergi meninggalkan permainan, dan Tang Wu berteriak kalau dirinya akan membuatnya membayar penghinaan ini puluhan kali lipat. Namun ketika melihat Tang Hua yang tersadar dengan kondisinya yang masih lemah, Tang Wu jelas saja merasa sangat bersalah karena sudah lalai menjaganya. Tang Wu kemudian berkata ini sungguh sial, karena mereka semua telah diperdaya dengan bajingan bermuka dua itu. Tang Wu kemudian mengajak Tangsam pergi ke tabib untuk mengobati Tang Hua, dan mereka akan membicarakan masalah ini bersama dengan pemimpin klan nanti. Sekarang kita berpindah ke aula Raja Klan Namgung, di mana bangunan bagian paling atas telah hancur akibat pertarungan sebelumnya. Patriark mengatakan dirinya tidak menyangka hanya dengan 4 orang saja, mereka bisa membuat aula raja hancur seperti ini, bahkan kerugian mereka sangat besar. Patriark berkata kalau salah satu dari iblis kembar Yin dan Yang yang telah dibunuh oleh Doho juga ikutan menyerang, jadi ini semakin membuatnya pusing. Patriark sekarang akhirnya tersadar kalau semua tindakan Doho, bahkan sampai pernikahan dengan anaknya sudah direncanakan sejak awal dengan sangat matang. Selain itu, semua merpati pesan yang mereka kirimkan ke aliansi Murim telah dibunuh oleh elang predator, dan mereka tidak bisa meminta bantuan keluar. Sekarang setelah formasi pertahanan 3 Kaisar 9 Raja milik klan Namgung dihancurkan, mereka seperti seekor tikus yang terjebak di dalam perangkap. In yang berhasil selamat kemudian menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk berbicara, dan Patriark menanyakan apakah dia memiliki solusi. Namgung In mengatakan kalau mereka saat ini memiliki 3 pilihan, yaitu bertarung, kabur, atau mengirim utusan melalui pihak ketiga. Patriark berkata kalau pilihan pertama dan pilihan kedua itu sangat mustahil untuk dilakukan, jadi langsung saja jelaskan bagaimana dia akan mengirim utusan melalui pihak ketiga.
Mengirim pihak ketiga sebagai utusan berarti mempercayakan seseorang untuk melaporkan situasi mereka pada aliansi murim sambil meminta bala bantuan dari mereka. Mengingat jarak dari sini ke aliansi murim akan membutuhkan waktu kurang dari seminggu jika mereka bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Patriark berkata dirinya sudah memikirkan itu sebelumnya, tapi memangnya siapa yang bisa menembus kepungan para musuh dan sampai ke aliansi murim dengan selamat? In mengatakan hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, dan dia adalah seorang master mutlak yang bergerak menggunakan teknik luar biasa, serta kemampuan untuk menembus kepungan musuh. In kemudian menunjukkan wajahnya yang menyesal sambil berkata, itulah kenapa dirinya berpikir untuk menggunakan mereka sebagai perisai hidup. Patriark menanyakan siapa yang dia maksud, dan Namgung In tentunya berkata ratusan tamu pernikahan yang saat ini sedang berada di dalam klan mereka, yang sekarang ini dalam keadaan putus asa untuk melarikan diri. Malam harinya setelah mengobati Tangwu pergi ke kediaman pemimpin klan untuk membahas mengenai situasi ke depannya. Patriark menanyakan siapa anak ini, dan Tangwu memberitahu kalau dia adalah anak yang dirinya temukan di tengah jalan, dan dia telah menerima marga Klentang. Tangwu berkata kalau anak ini bisa dipercaya, jadi berbicaralah tanpa perlu khawatir. Jadi apa yang membuatnya ingin berbicara langsung dengannya? Patriark kemudian memohon supaya tetua Tang segera pergi ke Soho bersama dengan para tamu undangan dan meminta bala bantuan dari mereka. Tang Wu berkata kalau dirinya melakukan itu, maka sebagian besar dari mereka pasti akan mati. Lagi pula kekuatan musuh jauh melebihi perkiraan mereka. Tang Wu berkata bukankah dia sendiri sudah tahu fakta mengenai itu setelah 4 penyusup berhasil membuatnya kerepotan, dan Patriark mengatakan itu benar. Meskipun begitu, Patriark ingin agar dia pergi menaiki kapal dari Soho untuk menuju Sungai Yangtze karena mereka bisa mendapatkan bantuan dari 18 bajak laut Sungai Yangtze. Semua kapal sudah mereka persiapkan dan para tamu beserta dengan para pelayan keluarga telah berkumpul di gerbang Namsu. Jadi dirinya hanya tinggal menunggu keputusan dari tetua Tang. Tangguh menanyakan apakah itu berarti dirinya harus berangkat sekarang, dan Patriark berkata akan lebih baik kalau mereka segera pergi dari sini. Tangguh yakin kalau sebenarnya masih ada sesuatu yang ingin dikatakan bocah ini, tapi dirinya tidak akan memaksanya untuk berbicara. Tangguh berkata kalau tidak ada lagi yang mau dia bahas, maka dirinya akan langsung bersiap. Lagi pula bukankah dia ingin supaya mereka segera berangkat? Tapi sebelum Tangwu pergi, Patriark menanyakan apakah dirinya boleh meminta satu hal lagi pada tetua Tang, dan Tangwu mengatakan langsung saja katakan padanya. Patriark meminta supaya tetua Tang juga membawa Namgung Hie bersamanya, karena dirinya tidak ingin menunjukkan padanya saat dirinya sedang bertarung. Mendengarkan perkataan bocah ini yang hanya setengah-setengah, Tangwu jelas saja menanyakan apakah hanya itu yang ingin dia katakan padanya. Tentu saja Patriark yang sudah tidak bisa lagi menahan kesedihannya berkata kalau dirinya tidak ingin melihat klan Namgung ini dimusnahkan dari dunia ini. Patriark berkata bisa saja klan Namgung akan binasa, bahkan dirinya takut tidak akan bisa bertahan sampai 10 hari pun, jadi dirinya merasa sangat takut. Tentu saja Tangguh langsung berteriak kenapa dia jadi pengecut seperti ini, dan kemana perginya bocah pemberani yang dirinya kenal dulu. Tangwu menanyakan apakah dia pikir dirinya akan membiarkan itu sampai terjadi, dan apakah dia meragukan kemampuan tangan pemburu jiwa Tangwu. Tangwu berkata agar dia bertahan sekuat tenaga, karena dirinya pasti akan kembali bersama dengan bala bantuan, jadi dia tidak perlu khawatir jika klan Namgung akan musnah. Tangwa jelas saja mencoba untuk menyusul kakeknya, tapi Tangsam tampaknya sekarang paham kalau situasinya sudah tidak terkendali. Beberapa saat kemudian, Tangsam menyendiri di pinggiran danau sambil berpikir untung saja dirinya berhasil menyelamatkan Tangwa. Tangsam tidak menyangka akan mendengar langsung rencana klan Namgung, tapi rencana seperti itu memiliki banyak sekali ketidakpastian. Tangsam berpikir ada banyak sekali kejanggalan dalam pengepungan klan Namgung, tapi dirinya tidak memiliki informasi apapun yang bisa digunakan. Bersamaan dengan itu, Tangwa sedang sangat pusing karena dirinya tidak tahu apa yang sekarang ini sedang kakek rencanakan.
Namun ketika melihat Tangsam yang sendirian, Tang Hua tampaknya malu-malu gara-gara kejadian sebelumnya. Akan tetapi Tang Hua tetap mencoba memberanikan dirinya untuk mendekati Tangsam, tapi tentu saja tidak ada percakapan apapun di antara mereka. Tang Hua yang mulai grogi jelas saja berpikir, ada apa dengan orang ini? Kenapa dia hanya diam saja dan tidak mengucapkan apapun padanya? Tang Hua berpikir rasanya canggung sekali, lagi pula dirinya sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan orang ini. Meskipun begitu, Tang Hua merasa berhutang pada Tang Sam karena dia telah menyelamatkannya waktu itu. Tang Hua kemudian memulai pembicaraannya dengan mengucapkan terima kasih banyak karena dia sudah menyelamatkannya waktu itu dan dirinya pasti akan mati kalau bukan karenanya. Tang Hua berharap agar dia tidak salah paham karena dirinya hanya merasa tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara seperti ini kalau bukan sekarang. Akan tetapi psikopat ini malah menunjukkan tatapan yang mengerikan dan admin sendiri tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh main karakter yang satu ini. Sekarang kita berpindah ke tempatnya Asado bermarkas, di mana sekarang ini dia masih mengamati kondisi klan Namgung dari kejauhan. Seseorang kemudian datang sambil menanyakan kenapa dia terlihat sangat murung. Apakah itu mungkin gara-gara hari ini burungnya tidak menemukan kehangatan apapun? Paga berkata agar Byonyong tidak membuat masalah dengannya, atau apakah harus dirinya memanggilnya sebagai Doho saja, dan Byonyong berkata kenapa dia dingin sekali. Paga menanyakan sekarang bagaimana dia akan memberikan alasan untuk masalah ini, dan Byonyong mengatakan kenapa dia berbicara seolah-olah dirinya sudah gagal. Paga berkata kalau mereka telah kehilangan keempat bayangan tanpa mendapatkan hasil apapun. Terlebih lagi fakta bahwa dia berada di sini sudah pasti jika rencana pertamanya telah gagal. Byonyong berkata sepertinya dia salah paham karena inti dari rencana pertama adalah dirinya menjadi pahlawan faksi ortodok untuk membuka peluang bagi mereka. Byonyong berkata meskipun dirinya berada di sini, bukan berarti dirinya tidak bisa menjadi seorang pahlawan faksi ortodok. Bersamaan dengan itu juga Byonyong menggunakan teknik penyamaran yang dapat mengubah bentuk tubuh seseorang menjadi bentuk tubuh yang dia inginkan. Setelah merubah seluruh bentuk tubuhnya termasuk dengan warna rambut dan matanya, Byonyong menanyakan apakah sekarang dirinya terlihat persis seperti Namgung Hye. Byonyong berkata dengan berubah wujud seperti ini, bahkan mereka tidak perlu saksi yang bernama Namgung Hye, dan secara alami dirinya akan menjadi pewaris sah klan Namgung. Paga berkata apakah dia serius ingin memakai tubuhnya Namgung Hye, dan Byonyong berkata tentu saja, apakah dia baru pertama kali ini melihat Namgung Hye. Paga tentunya tertawa ngakak sambil berkata kalau dia benar-benar sudah gila dan kalau dia menggunakan itu, maka situasi mereka akan berbeda. Paga kemudian menanyakan apakah dia benar-benar meniru seluruh bentuk tubuhnya Namgung Hye dan Byonyong berkata tentu saja karena dirinya harus meniru seluruh bentuk tubuhnya dengan persis. Paga berkata baguslah kalau begitu, karena dirinya sesekali ingin mencoba bermain-main dengan wanita tercantik di Anhui. Lagi pula burungnya tetap berdiri meskipun tahu kalau dia itu adalah seorang lelaki. Jelas saja perkataan itu membuat Byonyong mengamuk, karena anak dajjal ini malah mencoba untuk menyetubuhinya. Padahal sudah jelas kalau dirinya hanya sedang menyamar, dan dirinya ini bukanlah manusia jomok. Akan tetapi Paga malah membantahnya dengan berkata, bodoh amat entah dia itu wanita atau pria, pokoknya selagi barangnya terlihat bagus dan juga terasa nyaman, maka itu sudah sangat cukup untuk memuaskannya. Coba deh kalian periksa dulu teman-teman kalian, barangkali salah satu teman kalian itu tipikal orang kayak Paga Heol, yang gak peduli entah itu perempuan atau wanita, asalkan ada lubangnya langsung digasak. Byonyong berkata kalau memang begitu maunya, maka dirinya akan membuat bijinya itu pecah dan tidak bisa berdiri lagi. Namun bersamaan dengan itu, elang pembawa pesan datang menghentikan perdebatan mereka berdua. Byonyong menanyakan apakah itu adalah pesan dari Soyong, dan Paga berkata sepertinya kapalnya sudah berangkat. Paga berkata sayang sekali mereka berdua tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi bagaimana kalau mereka melakukannya itu di hadapan pemimpin klan Namgung langsung?
Byeon-yong tentunya berkata dasar najis. Apakah dia pikir kalau dirinya itu tidak normal seperti dia? Lagi pula dirinya akan pergi mengikuti elang itu. Baga menanyakan kenapa dia malah mau pergi ke Soyong. Bukankah sebaiknya dia pergi bersamanya saja? Dan Byeon-yong berkata kalau ada sesuatu yang lebih menarik di sana. Baga mengatakan biarpun di sana ada salah satu dari 10 besar, tapi orang seperti Tangwu tidak akan sebanding dengan bobot merebut klan Namgung. Namun setelah dipikirkan lagi, Baga menanyakan apakah jangan-jangan dia sudah menemukan pelaku yang menyalakan suara cahaya yang sangat menarik perhatian itu. Byeon-yong berkata kalau dia terlalu banyak tanya, dan seketika itu Byeon-yong langsung pergi meninggalkan orang yang mau memperkaosnya. Tentu saja Pak Gahyeol sangat kecewa, padahal dirinya sudah memiliki alasan untuk membuat orang itu selalu berada di sampingnya. Sekarang kita berpindah ke perairan Anhui, di mana semua tamu undangan dan beberapa pelayan klan Namgung sedang pergi dari Anhui menggunakan kapal bersama-sama. Tentu saja keluarga Tang juga ikutan pergi bersama dengan para rombongan untuk mencari kesempatan kabur ketika mereka bertarung. Namun tampaknya kepergian mereka sudah diperhitungkan oleh mata-mata yang sekarang ini telah mengetahui lokasi kemana Tang Wu akan pergi. Tampaknya orang yang menjadi mata-mata tersebut adalah salah satu anggota bajak laut Sungai Yangtze dan dia segera melaporkan pengintaiannya itu pada pemimpinnya. Setibanya di atas kapal, pengintai itu melaporkan kalau kapal yang berisikan tangan pemburu jiwa telah berangkat bersama dengan para rombongannya. Kapten bajak laut itu tentunya berkata kalau begitu segera nyalakan kapalnya karena mereka akan segera berlayar menyusul mereka. Kapten bajak laut itu tidak lain adalah ketua umum dari 18 bajak laut Sungai Yangtze, yaitu Water Shadow.